Satu cermin, tiga wajah. Oleh Aan Alia. Dimas, cepat ikat kedua kakinya, lalu sumpal mulutnya dengan kain. Seru seorang wanita bertubuh tambun dengan suara nyaris tak terdengar namun tegas. Mbak, pasti ada cara lain. Dimas menolak perintah kakaknya dengan suara perlahan. Kamu mau ponakanmu diarak sama penduduk kampung seperti orang gila? Kedua bola mata Rati seolah-olah melompat keluar dari sarangnya. Rahang tegas seolah mengatakan bahwa tidak boleh ada penolakan perintah darinya. Hei Rati, lihat saja, saat tali ini lepas, aku akan balas semua perbuatanmu. Suara wanita muda berteriak lantang lalu diakhiri dengan tawa mengejek. Setelahnya, Rati memilih untuk keluar dari kamar yang berukuran 2 kali 2 meter tersebut. Tidak ada pilihan lain. Dimas terpaksa menuruti perintah Rati. Perlahan suara gadis muda itu mulai terdengar pelan dan pada akhirnya ia terdiam. Pandangan kedua matanya berubah. Dimas memincingkan matanya untuk meyakinkan dirinya. Beberapa detik setelah ia menuntaskan tugas dari Rati untuk menyumpal mulut keponakannya yang baru seminggu ini kembali bertemu. Dimas menyadari bahwa sorot mata Kanaya berubah. Semula sorot matanya menyala liar seperti binatang terpojok. Penuh amarah dan keberanian palsu, mendadak redup. Api yang tadi membakar pupilnya padam seketika, digantikan oleh bayang ketakutan yang merambat cepat seperti kabut dingin menyelimuti hutan gelap. Dimas membuka kembali kain dari mulut Kanaya. Naya, oh Dimas, tolong aku. Suara Naya seperti tercengat, pelan, dan terdengar lirih. Naya, kamu gak apa-apa? Dimas terdengar panik sambil menggoyangkan tubuh Naya yang terlihat tidak sadarkan diri setelah kalimat terakhirnya. Panik, Dimas langsung menempelkan ujung jari telunjuknya di kedua lubang hidung keponakannya yang tampak kurus dan pucat. Berbeda sekali terakhir ia melihat Naya saat berusia 5 tahun. Hembusan angin halus terasa dingin di ujung jari telunjuk Dimas. Perlahan ia menghembuskan nafasnya lega. Keponakannya masih hidup. Kamu pasti Dimas ya, Omnya Naya? Dimas melompat kaget, lantaran terkejut. Saat Naya kembali membuka matanya dengan tiba-tiba saja. Bukan itu saja yang mengejutkan Dimas. Namun penggunaan kalimatnya seolah-olah berasal dari orang ketiga, bukan dari Naya. Tidak usah khawatir, Naya baik-baik saja. Saat ini ia tengah beristirahat. Suara wanita yang keluar dari mulut Naya terdengar berbeda dengan aksen dan tata bahasa formal yang terdengar asing di telinga Dimas. Dimas tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam benaknya, jin mana lagi yang sekarang masuk ke dalam tubuh Naya? Sejujurnya lebih dari 10 tahun Dimas bekerja di Jepang, baru kali ini ia melihat ada orang yang kerasukan. Kenalkan, saya Karina. Maaf ya atas perilaku Bastian sebelumnya. Ujar jin apapun itu yang ada di dalam tubuh Naya. Dimas jelas-jelas tampak bingung harus bersikap seperti apa. Bulu kuduknya berdiri seketika. Tubuhnya mundur beberapa langkah dari Naya. Bastian memiliki kontrol emosi yang kurang baik. Tapi sebetulnya dia baik. Hanya saja
Bastian tidak suka dengan aturan. Naya ataupun makhluk halus kembali membuka mulutnya. Karina, Bastian. Sejujurnya, Dimas baru tahu bahwa jin memiliki nama yang sedikit kebarat-baratan. Selama ini, ia hanya mengetahui kuntil anak, genderuwo, dan semacamnya. Dimas tidak menjawab apapun merespon kalimat yang keluar dari mulut Naya yang mengaku dirinya bernama Karina. Kamu pasti adiknya Rati ya? Wanita penyihir yang selalu saja menyakiti Naya. Suara yang mengaku bernama Karina terdengar sinis namun karismatik. Dimas hanya menganggukkan kepala. Ia mencoba membuka mulutnya, namun lidahnya kaku dan keluh. Kamu jangan ganggu Kanaya. Akhirnya Dimas dapat mengeluarkan kalimat yang sedari tadi ia rangkai dalam kepalanya. Akhirnya dapat ia tuangkan meskipun dengan sedikit terbata-bata. Aku ganggu? Wanita itu tertawa tipis. Justru aku yang selalu menolong Naya. Lanjutnya lagi. Saya mohon keluar dari tubuhnya Naya dan jangan ganggu Naya lagi. Suara Dimas terdengar lebih lantang dari sebelumnya. Sorot wajah Naya terlihat lebih tenang. Lalu sesaat kembali memejamkan kedua matanya dan tiba-tiba terbuka kembali dengan sorot mata yang terlihat lebih waspada. Hei, kamu Dimas ya? Kenalkan, aku Arumi. Kedua mata Naya tampak kesana kemari, seolah-olah mencermati kamar kecil dengan pencahayaan redup yang membuat kedua pupil matanya harus membuka lebar. Seorang wanita yang mengaku bernama Arumi berbeda dengan tipe suara Karina. Tampaknya sekarang jin yang merasuki Naya memiliki usia hampir sama dengan Naya. Begitu dalam benak Dimas. Dimas lebih memilih untuk tidak meladeni pertanyaan-pertanyaan dari Arumi. Seperti kapan Naya akan keluar dari rumah karena ia merasa bosan dalam rumah terus. Atau bolehkah ia memesan bakso yang berada di jalan utama yang berjarak sekitar 1 kilometer dari perkampungan tersebut. Bahkan Arumi meminta rokok dan juga permen karet pada Dimas. Tidak lama setelahnya, terdengar suara azan subuh yang terdengar mulai bersahutan. Salah satu hal yang sangat Dimas rindukan ketika ia berada di kota Kyoto. Dimas mengarahkan tubuhnya menuju pintu kamar. Namun terhenti ketika Arumi memanggilnya. Sebuah pertanyaan besar di dalam kepalanya kembali muncul. Mengapa saat azan subuh, makhluk halus itu tetap di tubuh Kanaya? Dimas, tolong buka ikatannya. Sakit tahu tangan dan kaki diikat seperti ini. Oh ya, jangan lupa nanti kamu belikan bakso dan sosis sama rokok ya. Dimas menolehkan kepalanya tanpa membalikan tubuhnya. Diam! Kalau nggak mau mulutnya saya tutup kembali. Galak. Sama kayak Rati nih lama-lama. Jin yang mengaku bernama Arumi kembali menjawab Dimas dengan ejekan dan candaan. Namun, Dimas tidak menggubrisnya. Kini ia memahami kenapa kakaknya terus saja mengurung Kanaya dalam kamar itu bertahun-tahun. Seakan-akan tubuh keponakannya adalah sarang untuk berbagai jenis jin dan bersemayam di sana. Dimas berpendapat keponakannya bukan hanya memiliki iga jarang, namun tampaknya tidak memiliki iga. Iga jarang merupakan istilah yang dikenal oleh masyarakat sebagai tubuh yang mudah dirasuki oleh jin. Tampaknya itu juga yang kini dialami oleh Kanaya.
Cerita dari Rati, Naya mulai kerasukan saat ia berusia 10 tahun. Kini usia Naya 17 tahun. Pasti hal ini tidak mudah bagi Naya ataupun bagi Rati. Terlebih saat neneknya Kanaya meninggal 7 tahun yang lalu. Waktu penunjukan pukul 10 pagi. Udara hangat mulai memasuki sudut ruangan dari balik jendela. "Kapan kamu kembali ke Jepang?" tanya Rati sambil menyuguhkan teh hangat dan goreng pisang panas yang baru diangkatnya dari kuali. 3 minggu lagi, Mbak," jawab Dimas sambil membereskan beberapa lembar brosur di atas meja. "Apa itu, Dimas?" Rati memperhatikan lembaran-lembaran brosur yang dirapikan Dimas. "Tempat-tempat rukiah, Mbak, buat Kanaya," jawab Dimas. "Percuma, Dim. Mbakmu sudah bertahun-tahun nyari pengobatan buat Kanaya. Paling cuma sembuh sebentar. Memang dia pembawa sial." "Mbak, gak ada namanya anak pembawa sial itu." Dimas kembali mengingatkan menggunakan nada rendah. "Lah ini buktinya. Kamu ingat gak? Saat Kanaya berusia 5 tahun, dia main ke halaman terus keluar pagar. Lalu ayahnya ngejar Kanaya sampai akhirnya Mas Arif meninggal." Rati bercerita dengan penuh amarah. Terlihat dari kedua mata dan intonasinya. "Itu kan sudah takdir, Mbak. Kalau saja anak pembawa sial itu nurut gak keluar pagar, Mas Arif pasti masih hidup dan kehidupan kita gak akan sengsara. Kamu masih ingat kan? Keluarga Mas Arif datang dan membawa semua harta dan juga surat-surat tanah. Masih ingat kan? Kamu, Mbak, dan Ibu harus tidur dari satu musola ke musola yang lain selama beberapa bulan." Dimas hanya terdiam. Ia memang mengingat saat-saat itu saat terberat dalam hidupnya. Oleh sebab itu akhirnya Dimas memutuskan ke Jepang untuk program SMA dengan mendapatkan beasiswa. Pada akhirnya Rati, Kanaya dan juga nenek menumpang dari saudara satu ke saudara lainnya selama kurang lebih 3 tahun. Setelahnya Dimas lulus SMA dan langsung bekerja di sana dan mulai mengirimkan uang untuk ibunya dan Rati, dan akhirnya mereka memiliki rumah kecil di perkampungan. Dan kamu tahu, ibu meninggal karena apa? Karena Kanaya. Kanaya tidak bisa menjaga ibu saat Mbak lagi jualan di pasar. Jangan sampai aja kita berdua mati juga gara-gara Kanaya. Rati meninggikan suaranya kembali, seolah ingin kembali didengar Kanaya. "Mbak, jangan ngomong begitu. Kasihan Naya." "Kasihan? Dim, seharusnya yang perlu dikasihani di sini Mbak." Rati menunjuk hidungnya sendiri. "Mbak harus menghidupi anak sial yang membunuh bapaknya dan juga neneknya. Perang." Rati mengempaskan segelas teh yang disajikan untuk Dimas. Gelas kaca itu melayang sejenak di udara. Seolah waktu melambat. Sebelum akhirnya menghantam lantai dengan dentuman yang memecah kesunyian. Suaranya nyaring, pecah, dan tajam, seperti jeritan yang tertahan terlalu lama. Tubuh Dimas seketika menegang. Bahunya terangkat refleks, seolah angin keras tiba-tiba menyergap. Matanya membelalak, menatap pecahan kaca yang berserakan di lantai dengan napas tertahan. Beberapa detik ia tak mampu berkata apa-apa. Wajahnya terkejut, bukan hanya karena suara pecahan, tapi karena makna di balik emosi Rati yang meledak tanpa kata.
2 hari Dimas dan Ratih tidak bertegur sapa. Dimas pun lebih banyak keluar rumah untuk kembali mengurus administrasi yang diperlukannya saat ia ke Jepang nanti. Prak! Ibu berhenti, Bu. Sakit. Prak! Terdengar jerita Naya dan suara yang tidak familiar di telinga Dimas sesaat ia tiba di rumah. Kakinya langsung mengarah pada kamar Naya. Mbak! Dimas berteriak kencang secara refleks. Dimas melihat dengan jelas Ratih tengah mencabuk Naya. Kini ia tahu bekas luka yang ada di tubuh Naya. Luka baru ataupun luka lama di tubuh Naya. Kamu gak usah ikut campur, Dimas. Ini buat ngusir jinnya, biar Naya bisa makan. Ratih mengempaskan tangan Dimas yang menahan kedua tangannya. Enggak, Mbak. Kalau Mbak seperti ini terus, Naya yang bisa meninggal. Baguslah. Jadi Mbak bisa bebas dari anak sial ini. Mbak, cukup. Dimas meregangkan rahangnya. Ratih baru pertama kali melihat Dimas marah dan menentangnya. Ia pun melepaskan cambuk itu dari tangannya dan melemparnya kasar ke pojok ruangan dan pergi dari kamar Naya. Di sudut ruangan, Naya nangis lirih tanpa suara. Tubuh kurusnya memeluk kedua kakinya. Sesekali mengadu karena luka beberapa bagian tubuhnya. Dimas mendekatinya lalu memeluk keponakannya. Perlahan Dimas mengobati luka Naya satu persatu, tanpa sepatah kata pun. Pikirannya berperang, tidak menerima apa yang dialami Naya, namun ia pun memahami psikologis kakak perempuannya. Keduanya terdiam, baik Naya maupun Dimas. Habis ini, kamu makan ya, Nay? Ujar Dimas setelah menutup luka terakhir dengan perekat luka. Naya tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan. 3 suap saja. Rayu Dimas sambil menyodorkan piring di atas lantai. Karena kamar Naya memang tidak memiliki meja ataupun kursi, hanya matras tipis dan juga tali yang diikatkan ke arah jendela, dan sebuah lemari pakaian kayu yang terlihat sudah mulai usang. Kenapa kamu bikin ibumu marah? Dimas bertanya pelan. Naya tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala. Dimas berdiri lalu keluar kamar. Dan tidak lama kemudian kembali lagi sambil membawakannya segelas air minum. Tanpa kata, Naya langsung menyambar air minum yang diberikan Dimas dan langsung meminumnya. Namun ia sama sekali tidak menyentuh nasi dengan dadar telur ceplok di atasnya. Setelahnya, Naya memilih untuk kembali ke tempat tidurnya, memiringkan tubuhnya, dan akhirnya tertidur. Mbak pergi seminggu, kamu urus ponakanmu. Nanti kamu akan tahu apa yang Mbak perbuat itu tidak salah. Ratih menenteng tas hitam, lalu berpamitan begitu saja pada Dimas yang masih syok dengan keadaan Naya dan juga Ratih di rumah itu. Satu lagi, kamu harus ikat Naya tiap malam. Kalau tidak dia akan kabur dari rumah dan bikin masalah lagi. Ucap Ratih ketus dan menutup pintu utama rumah dengan kasar. Saat ini Dimas hanya berharap Naya tidak kembali kerasukan. Bukan karena Dimas takut, namun fisika Naya perlu istirahat. Malam itu Dimas tidak melakukan perintah kakaknya untuk mengikat Naya kalau malam hari. Dimas tidak sampai hati juga melihat keponakannya seperti itu.
Setelah dilihatnya Naya tidur pulas, Dimas keluar dari kamar dan mulai merebahkan tubuhnya di kamarnya sendiri. Ia sudah tidak dapat banyak berpikir lagi malam itu. Ia pun terlelap pulas. Waktu menunjukkan pukul 1.25 dini hari. Di sebuah minimarket yang beroperasi 24 jam, tampak seorang pria setengah mabuk menyodorkan senjata tajam ke arah seorang kasir. "Berikan saya uangnya, 10 juta. Cepat!" perintah pria tersebut sambil menyodorkan kembali sebuah samurai. "Enggak ada, Bang. Sudah setoran tadi malam," ujar si kasir dengan terbata-bata. "Saya nggak mau tahu. Harus ada uang 10 juta. Titik." Wajah pria itu semakin terlihat sangar. "Ada apa, Vian?" Seorang kepala toko dari Halomat datang dari rak belakang. Vian si kasir tidak sanggup berkata. Ia hanya melemparkan kedua matanya pada si pemalang. "Maaf Bang, kita nggak ada uang. Kita baru aja start jam 10 malam tadi," ujar si kepala toko yang usianya jauh lebih muda dari si pemalang. "Saya nggak mau tahu." Si pemalak mengentakkan samurainya ke arah tumpukan roti di depan meja kasir. Otomatis semua terkejut. "Prang! Bruk! Susah amat!" Suara seorang wanita muda yang mengenakan hoodie hitam menutupi kepala dan juga celana hitam yang terlihat kebesaran. Wanita muda itu memukul kepala si pemalak dengan sebuah botol sirup. Dan akhirnya pria setengah mabuk itu tergeletak tidak sadarkan diri. Wanita itu langsung keluar melalui pintu kaca minimarket. Namun, sial, beberapa sosis dan coklat yang ia sembunyikan di balik hoodie yang dikenakannya terjatuh. "Shit!" ujar wanita itu lalu kabur melarikan diri. Mbak! Mbak!" Si kepala toko ikut berlari mengejar wanita muda itu. Namun dengan mudah, si kepala toko dapat mengejarnya. "Iya, aku ngaku. Aku ambil beberapa coklat sama sosis, terus 2 botol minum. Puas? Besok aku bayar," ujarnya kasar, kesal karena malu. "Tidak usah bayar, Mbak. Nanti saya yang bayar," ujar kepala toko yang berusia sekitar 22 tahun. "Terus ngapain ngejar? Bikin takut aja," ujarnya lagi sambil mencoba menyeimbangkan nafasnya. "Saya mau berterima kasih." "Oh, nggak perlu," ujar wanita itu sambil berlalu. "Namaku Algoritma. Kamu bisa panggil Algo." Laki-laki berperawakan tinggi itu menghadang wanita muda itu. "Oh, sorry, aku gak tertarik kenalan," jawabnya ketus, sambil mengupas sebuah sosis langsung makan. Namun sialnya, saat itu plastiknya susah sekali dibuka. "Saya bantu, Mbak." "Gak usah, gak perlu," jawabnya lebih ketus sambil membuka plastik sosis dengan mulutnya. Namun sial, justru sosisnya terpental. "Ih, ngeselin banget sih. Mau makan enak aja susah banget," gerutu perempuan muda itu, lalu menyodorkan sosis lainnya ke arah Algo. Dengan senyum tipis, Algo membukakan sosis tersebut, lalu memberikannya pada wanita itu. "Thanks," ujarnya lalu pergi begitu saja. "Nama kamu siapa? Boleh kita ketemu lagi?" "Namaku Arumi," ujar wanita itu sambil pergi begitu saja. Pukul 8 pagi, Dimas mengetuk pintu kamar Kanaya. Cukup terdengar aneh di telinga Naya. Seseorang meminta izin untuk masuk ke dalam kamarnya. "Naya,
Om bawakan bubur ayam buat sarapan. Boleh Om masuk? Naya tidak menjawab. Setelah Dimas mengetuk beberapa kali, ia pun membuka pintu kamarnya karena khawatir sesuatu terjadi dengan Kanaya. Kok kamu gak jawab, Om? Kanaya hanya menaikkan kedua bahunya. Om, bawakan kamu bubur ayam. Makan bareng yuk. Kanaya hanya menggelengkan kepalanya. Kamu harus makan, Naya. Nanti. Kalimat Dimas terhenti saat melihat tumpukan sampah plastik coklat dan beberapa makanan ringan lainnya di sudut ruangan. Kamu habis makan cemilan? Tanya Dimas. Naya hanya menggelengkan kepala. Itu sampahnya. Naya hanya mengangkat kedua bahunya dengan wajah kebingungan. Naya, kamu harus jujur. Om gak akan marah. Dan menurut Om, wajar. Dan tidak ada masalah kalau kita makan cemilan. Naya mulai kembali merasa disudutkan. Ia berbalik badan. Lalu selang beberapa detik, kembali membalikkan tubuhnya ke arah Dimas. Itu bukan Naya yang makan, tapi Arumi, perempuan arogan dan berantakan itu, ucap Naya dengan aksen berbeda. Jika tidak salah mengenali, ini adalah jin yang bernama Karina seingat Dimas. Kamu Karina ya? Tanya Dimas. Sempurna, kamu cerdas. Aku suka laki-laki yang cerdas kayak kamu. Gak seperti Bastian yang kerjanya ngomel terus. Karina, kalau boleh tahu, kamu sejak kapan mengikuti Kanaya? Mengikuti? Aku gak mengikuti. Aku adalah aku, jawab Karina elegan. Kamu dari bangsa jin mana? Tanya Dimas kembali. Jin? Seketika Karina tertawa terbahak-bahak. Lalu ekspresi wajah Naya berubah. Mulutnya seperti merajuk. Kedua matanya terkesan menyimpan kesedihan. Aku sedih, ujar Naya dengan logat dan ekspresi anak kecil berusia 5 tahun. Dimas kebingungan dengan jin yang bersemayam di tubuh Kanaya. Semula ia dapat memastikan yang ia ajak bicara adalah Kanaya, lalu berubah menjadi Karina. Dan kini, kamu siapa? Namaku Mimi, Om. Aku marah dan kesal sama Arumi. Dia menghabiskan semua jajannya dan aku gak dikasih, ujar anak kecil yang mengaku Mimi. Kenapa Arumi gak mau ngasih? Dimas mulai terbiasa berinteraksi dengan bangsa jin menurutnya. Gak tahu, kata Arumi aku caper. Mimi menangis dan merajuk seperti anak kecil yang terjebak di tubuh Kanaya. Tiba-tiba Kanaya terdiam lalu kembali tersedar. Om, boleh aku makan buburnya? Oh iya, silakan Naya. Dimas menjawab dengan kebingungan. Naya, habis kamu makan, mau jalan-jalan sebentar keluar sama Om? Dimas mencoba mendekatkan dirinya dengan Naya. Tubuhnya seperti vampir, putih, pucat. Naya hanya menganggukkan kepalanya sambil kembali menyerok bubur dengan sendoknya. Om nanti tidak malu? Tanya Naya lemah. Kenapa harus malu jalan sama keponakan sendiri? Dimas tampak bahagia. Pertama kalinya, Naya bisa diajak berkomunikasi. Naya tidak merespon jawaban Dimas. Ia hanya melanjutkan makan bubur, begitu juga dengan Dimas. Ia tidak memaksakan diri untuk terus berkomunikasi dengan Naya. Pertama kalinya, setelah 2 tahun,
Naya bisa keluar dari rumah. Ia langsung menutup matanya lantaran silau dengan kilauan matahari. Dimas langsung memakaikannya kacamata. Ini biar kamu tidak silau. Naya hanya menurut saja. Ia begitu terkesima dengan suara burung, lalu motor dengan knalpot yang bising, melihat orang-orang. Beberapa tetangga berbisik-bisik. Namun Dimas tidak mau ambil pusing. Dan Naya tampaknya tidak memahami perilaku tetangganya yang tengah membicarakannya. Kamu mau beli apa? Nanti kita jajan yang banyak. Suara Dimas terdengar gembira. Keduanya berjalan menuju minimarket yang memang tidak terlalu jauh dari kediamannya. Sampai pintu minimarket, Dimas mendapatkan panggilan telepon. Lalu meminta Naya untuk masuk terlebih dahulu sambil memberikannya keranjang belanja. Naya terlihat sangat kikuk. Ini pertama kalinya ia datang ke minimarket. Begitu banyak jenis-jenis camilan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bahkan camilan saat ia berumur 5 tahun saja ada di toko tersebut. Arumi! Seseorang menepuk pundak Naya dan membuatnya terkejut. Lalu Naya ketakutan. Tidak lama setelahnya Dimas menghampiri. Naya, kamu baik-baik saja? Naya bersembunyi di belakang Dimas. Maaf Om, tadi saya kira teman saya. Algo meminta maaf pada Dimas dan Naya. Maaf ya Mbak, Mbak mirip banget sama teman saya. Sekali lagi, saya minta maaf. Algo kembali mengajukan permohonan maafnya, lalu kembali ke meja kasir setelah Dimas menganggukkan kepalanya. Maaf ya, tadi Om menerima telepon dari teman Om. Ayo, kita beli cemilan yang banyak. Kamu mau apa, Naya? Dimas mengalihkan kecemasan dan ketakutan Naya. Dari kejauhan, Algo memastikan kembali wajah wanita yang ia temui tadi malam dan ia merasa benar-benar mirip dengan wanita yang barusan ditemuinya. Namun, kepribadiannya berbeda. Mungkinkah itu kembaran Arumi? Algo penasaran. Namun ia merasa canggung jika harus menanyakan hal itu. Dan akhirnya ia hanya menyimpan pertanyaan tersebut untuk dirinya sendiri. 45 menit yang cukup melelahkan untuk Kanaya. Namun, ia pun menikmati waktu tersebut. Namun entahlah, ia merasa sangat lelah dan akhirnya pamit untuk beristirahat di kamarnya pada Dimas. Oh iya, Naya, nanti sore Om bawa teman lama ke sini ya. Dimas meminta izin. Naya hanya terdiam dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Sore merambat pelan di pinggiran kampung, membawa cahaya jingga yang lembut membelai pucuk-pucuk daun. Langit tampak seperti kanvas raksasa, dilukis gradasi oranye, merah muda, dan ungu yang memudar perlahan. Angin bertiup ringan, menggerakkan ilalang di tepian sawah dan membuat suara dedaunan berbisik lirih, seolah menyampaikan rahasia hari itu. Dimas sudah bersiap menyambut sahabat lamanya. Keduanya memang sudah membicarakan pertemuan hari itu. Ya, pertemuan itu untuk membahas Kanaya dan jin yang bersemayam dalam tubuh Kanaya. Ferdi merupakan kakak kelas Dimas saat di bangku SMP. Keduanya aktif di perkumpulan remaja muslim. Sebelumnya Dimas sudah menceritakan apa yang terjadi pada Naya. Oleh sebab itu, Ferdi merasa penasaran dengan kasus yang diceritakan oleh Dimas. Dirasuki jin selama 7 tahun. Sebentar ya Fer, aku bawa Kanaya ke ruang tamu.
Ferdi menganggukkan kepalanya perlahan. Naya, ini ada teman Om yang mau kenalan sebentar. Setengah hati Naya akhirnya bersedia untuk bertemu dengan Ferdi yang diaku Dimas sebagai sahabatnya. Halo Naya. Ferdi hanya mengangkat tangan kanannya ke udara untuk mencairkan suasana. Sedangkan Naya hanya menganggukkan kepala sesaat. Oh ya, kamu sekolah di mana? Lagi-lagi Naya hanya menggelengkan kepalanya. Selanjutnya Ferdi memberikan isyarat pada Dimas dengan mata dan juga ayunan kepala untuk melihat kamar Naya. Lalu keduanya berdiri dan masuk ke dalam kamar Naya. Ferdi hanya mengangguk-angguk kepalanya sesekali. Seolah-olah ia tengah berkomunikasi dengan entitas yang ada di dalam rumah tersebut. Dan itu membuat Dimas penasaran. Naya, kalau kamu mau kembali ke kamar, silakan ya. Tapi kalau mau ikut ngobrol di sini juga boleh. Dimas mempersilakan pilihan tersebut pada Naya. Tanpa menjawab, Naya langsung beranjak dari duduknya dan melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Gimana? Dimas penasaran. Bersih kok. Memang ada satu makhluk di sini. Cuma ya, memang penunggu rumah ini. Dan aman kok, tidak usil. Bersih gimana maksudnya? Dimas fokus dengan kalimat pertama Ferdi. Gak ada makhluk apapun yang menempel di badannya Naya. Bahkan sisa energinya saja gak ada. Kamu yakin? Dimas seolah-olah tidak percaya. Seperti itulah yang aku amati. Tapi kemarin sore baru kerasukan kok. Dimas menambahkan. Kerasukan? Kemarin sore? Kok aku gak lihat dan mencium bau energi apapun selain melihat dan mencium energi makhluk penghuni rumah ini. Kamu yakin Naya kesurupan? Karena aku melihat aura Naya memudar, bukan kerasukan. Ferdi justru kini yang ragu akan cerita Dimas mengenai keponakannya. Ferdi menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia bingung harus menjelaskan pada Dimas seperti apa lagi, bahwa ia tidak melihat ada jin yang bersarang selama bertahun-tahun di tubuh Naya. Keduanya berbincang hingga larut malam mengenai banyak hal. Bahkan Ferdi menawarkan Dimas untuk bekerja dengannya di Jerman minggu depan. Minimarket pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Seorang wanita muda mengenakan hoodie menaruh beberapa jenis sosis dan 2 kaleng minuman dingin di meja kasir. Hai Arumi, ini aja belanjaannya. Bisa cepat nggak? Jawab Arumi sinis sambil menyerahkan uang selembar 100 ribuan. Ini kembaliannya ya. Wanita itu langsung mengambil cemilannya, lalu duduk di kursi besi sebelah kanan pintu masuk minimarket. Kamu gak takut sendirian keluar malam-malam begini? Algo mengekor lalu duduk di kursi yang berseberangan dengan wanita itu. Arumi hanya membalas dengan tatapan mengejek, dengan maksud ia telah melumpuhkan pria pemalas kemarin malam. Iya sih, kamu yang buat pingsan pemalas kemarin. Algo tertawa kecil, mengerti akan maksud ekspresi Arumi. Sedangkan Arumi masih saja asik makan sosis yang ia beli. Oh ya, tadi pagi aku ketemu kembaranmu sama pacar atau kakaknya ya? Algo memancing. Sok tahu. Jawab Arumi tidak terpancing. Tapi benar kok, mirip banget sama kamu. Aku gak punya kembaran. Palingan yang kamu lihat itu bisa saja Naya. Wait, tunggu. Algo mencoba mencerna kalimat Arumi yang terdengar ganjil di telinganya. Bisa saja Naya. Apa maksud Arumi
yang memiliki wajah mirip dengannya banyak. Dan satu di antaranya Naya. Namun mereka bukan saudara kembar. Bukankah begitu maksudnya? Aku gak ngerti. Algo berterus terang. Nggak usah ngerti, karena bukan urusan kamu juga, jawab Arumi ketus. Kamu kenapa sih? Jutek, sinis, galak sama aku. Kesannya aku pernah buat salah sama kamu. Algo bertanya sambil tersenyum. Tapi kamu tetap suka aku kan? Sama aku, jawab Arumi datar. Algo tersedak. Dalam kepalanya, apa yang diucapkan wanita ini benar adanya. Dan ia tidak sungkan-sungkan mengeluarkan apa yang ada di kepalanya tanpa takut orang lain tersinggung. Alamat, boleh minta alamat rumah kamu nggak? Alamat rumah? Aku nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu alamat rumah, gimana kamu bisa tahu rumah kamu? Arumi tampak terdiam dan berpikir. Betul juga apa yang diucapkan laki-laki yang ada di hadapannya. Sejujurnya, Arumi tidak ingat siapa namanya. Oh iya, benar juga. Biasanya aku minta tolong Karina kalau aku tersesat. Karina siapa? Asri, kamu kepo banget. Sudah aku mau pulang. Arumi berdiri dari kursinya begitu saja dan meninggalkan sampah plastik di meja. Aku antar ya. Algo sedikit meninggikan suaranya agar terdengar. Namun Arumi tidak merespon meskipun ia mendengar. Pukul 3.30. Kanaya membuka pintu rumah dengan kasar, membuat Dimas terkejut yang baru saja keluar dari kamar mandi usai wudhu. Naya, kamu dari mana? Tubuh Naya berantakan. Banyak luka di bagian pelipis dan juga pipinya. Rambutnya semrawut. Diam! Jangan banyak bicara! Ujar Naya dengan suara berat sambil memaki kasar Dimas lalu masuk ke dalam kamarnya. Naya tunggu! Biar Om obati dulu luka kamu! Bruk! Suara pintu dihentakkan cukup keras. Lalu terdengar suara hentakan dalam kamar. Dimas khawatir dengan fisik Kanaya akibat hentakan-hentakan tersebut. Tidak lama kemudian kembali hening. Dimas belum juga bisa membuka pintu kamar Kanaya. Hingga akhirnya, tendangan ketiga, ia dapat membukanya dengan paksa. Kanaya tidak sadarkan diri. Ternyata di bagian perut sebelah kanan terdapat luka benda tajam. Sambil membopong Naya, Dimas langsung membawanya ke klinik 24 jam. Ada luka tusuk. Terpaksa pihak klinik harus melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Namun, Kanaya tidak dapat dimintai keterangan karena ia masih tidak sadarkan diri. Sialnya, hingga jam 10 pagi, Kanaya belum juga sadarkan diri. Bahkan harus dirujuk ke rumah sakit. Sedangkan Dimas sementara harus ditahan di polsek terdekat. Saat Kanaya akan dipindahkan dari klinik ke rumah sakit, seorang laki-laki keluar dari ruang tunggu pasien klinik. Laki-laki itu mengatakan bahwa Naya yang menyerang ia dan kakaknya, yang kini masih menunggu hasil observasi usai kakaknya pulih dari luka jahit. Ia mengatakan bahwa tiba-tiba saja Naya menyerang keduanya dengan senjata tajam. Kamu yakin wanita ini yang menusuk kakak kamu? Ujar seorang polisi. Iya betul. Lalu kakak saya balik menusuknya. Namun ia berhasil kabur, jawab remaja itu. Berita ini sampai ke Dimas. Karena selama ini Dimas di kantor polisi. Dimas menelpon Ferdi untuk mendampingi Kanaya selama di klinik hingga ke rumah sakit. Pukul 13.30, akhirnya Dimas bisa menemui Ferdi dan Kanaya di rumah sakit rujukan.
Dimas terbebas dari tuduhan. Selama di rumah sakit, tentu saja Ferdi sudah ditemani anggota polisi. "Kamu sudah dengar informasinya dari korban, kan?" tanya Ferdi ke Dimas. "Iya, bagaimana mungkin Naya yang lemah bisa menyerang secara brutal?" "Bro, sepertinya sudah saatnya kamu bawa Naya ke psikolog deh. Yang terjadi dengan Naya itu klinis, bro, bukan mistis." Ferdi kembali meyakinkan Dimas. Apa yang disampaikan oleh Ferdi memang benar dan masuk dalam logika Dimas, dibandingkan pernyataan Ratih mengenai kesurupan yang menimpa Naya. Selain itu, diperkuat juga oleh hasil penerawangan Ferdi yang tidak bisa diragukan lagi. Satu fakta lainnya yang membuka tabir semua itu ketika Naya siuman. Naya mulai mengeluarkan mimik wajah, perilaku, dan aksen bahasa yang berbeda-beda. Dokter yang merawat Naya pun memberikan Dimas rekomendasi untuk konsultasi kejiwaan. Tentu saja Dimas tidak dapat memutuskan sendiri. Ia harus memberi informasi ini pada Ratih, kakaknya. Namun naas, berulang kali Dimas mencoba menghubungi Ratih. Telepon genggamnya selalu saja tidak aktif. Hingga akhirnya Dimas harus menjadi wali untuk mendampingi Naya. Bahkan keberangkatannya ke Jepang pun harus diundur. Sejak beberapa minggu terakhir, Dimas menangkap perilaku Naya sering bersikap aneh. Kadang ia jadi pendiam dan lembut seperti anak kecil. Tapi di lain waktu, ia marah tanpa sebab, berteriak atau berbicara seperti orang asing, suara dan tatapannya berubah. Tidak heran kakaknya Ratih percaya Naya kerasukan jin. Cerita dari Ratih, beberapa kali dukun dipanggil. Naya dimandikan air bunga, dibacakan doa-doa, bahkan diasapi kemenyan. Tapi semua itu hanya membuatnya semakin gelisah. Ia mulai menyakiti diri sendiri. Tidurnya tidak tenang, dan ia sering tidak ingat apa yang telah ia lakukan. Selama beberapa hari, Naya menjalani serangkaian tes. Dari semua itu, dokter menyimpulkan bahwa Naya tidak kerasukan jin. Ia mengalami gangguan identitas disosiatif atau dissociative identity disorder atau kepribadian ganda. Di dalam dirinya ada lebih dari satu sosok yang terbentuk karena trauma berat di masa lalu. Mereka muncul untuk melindungi Naya dari rasa sakit, tapi sekarang malah mengambil alih. Dimas tidak hanya syok mendengar diagnosa keponakannya. Naya terkena penyakit kejiwaan. Ya, kejiwaan. Kepribadiannya hancur dan pecah, membuat kepribadian yang lain muncul. Bagaimanapun, kini Dimas harus mendampingi Naya untuk melewati semuanya. Sejak itu, Naya mulai terapi. Ia rutin bertemu psikolog dan psikiater, menjalani terapi trauma dan terapi wicara. Kadang dokter menggunakan hipnoterapi agar Naya bisa perlahan mengenal bagian-bagian dalam dirinya. Obat juga diberikan untuk membantunya tidur dan mengurangi rasa cemas. "Gimana Naya keadaanmu 1 bulan ini?" Dimas membelai halus kepala Naya. Naya menganggukkan kepala perlahan. "Lebih baik, Om." Terdengar lembut suara Naya. "Kalau begitu, bersiap ya. 1 jam lagi kita ke terapis dan psikolog lagi." Dimas mengingatkan sambil berlalu menuju ruang tengah. "Sepertinya sudah tidak perlu, Om. Aku sudah membaik. Lagian, tidak murah untuk menemui psikolog."
Kamu tidak usah mengkhawatirkan masalah itu, Naya. Kesembuhan kamu yang paling penting. Dimas tersenyum tulus. Kan Om tahu aku tidak bisa sembuh, jawab Naya acuh. Dek. Memang benar apa yang dikatakan Naya. Namun bukan kalimat itu yang membuat Dimas cemas. Tapi nada bicara dan intonasi Naya yang berubah. Dan kini Dimas menyadari itu. Kalimat terakhir yang diucapkan Naya bukan Naya, namun kepribadiannya yang lain. Arumi. Sebetulnya bukan kali pertama Arumi selalu mengambil alihkan Naya. Namun kenapa Arumi? Bukankah yang dominan adalah Bastian dan Karina? Dimas kembali mendekati Naya. Arumi di mana, Naya? Seharusnya Naya yang ada di sana. Aku Naya, Om. Ribet banget. Ucapnya lalu meninggalkan Dimas menuju kamarnya. Dimas hanya mampu mengurut keningnya dengan jari telunjuknya. Ia tahu persis yang barusan bicara dengannya adalah Arumi. Namun tetap saja ia mengaku sebagai Naya. Dimas tidak dapat membayangkan kekejaman apa yang dilakukan Ratih sehingga membuat Naya seperti ini. Hasil hipnoterapi cukup mencengangkan. Juga cerita dari karakter Naya yang lain tentang kekejaman Ratih yang membuat Naya tidak hanya trauma, namun kehilangan jati dirinya. Sejak berusia 5 tahun, hidup Naya penuh dengan ketakutan. Ibunya justru menjadi sosok paling menakutkan di hidupnya. Di depan tetangga, ibunya terlihat ramah dan keibuan. Tapi saat mereka berdua di rumah, topeng itu hilang. Ibunya bisa berubah dalam sekejap menjadi pemarah yang kejam. Ia memukul, membentak, dan menghina Naya tanpa ampun. Setiap kesalahan kecil dibalas dengan hukuman. Kadang hanya kata-kata kasar, tapi sering juga tamparan atau sabetan benda tajam. Lebih menyakitkan dari semua itu adalah ucapan ibunya yang terus diulang-ulang sejak Naya kecil. Kamu anak pembawa sial. Karena kamu, ayahmu mati. Karena kamu juga ibu saya meninggal. Di usia 10 tahun, Naya mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia sering lupa apa yang ia lakukan. Kadang, ia merasa menonton hidupnya dari jauh. Kadang, ia berbicara seperti orang lain, lebih dewasa, lebih berani, atau sebaliknya, lebih kecil dan ketakutan. Tanpa sadar, pikirannya menciptakan teman di dalam dirinya sendiri. Sosok-sosok lain yang muncul untuk menggantikan Naya saat rasa sakit menjadi terlalu berat. Naya tidak pernah mengerti apa yang sedang terjadi. Yang ia tahu, semakin besar ia tumbuh, semakin banyak suara dalam dirinya. Dan yang paling menyedihkan, di tengah semua kekacauan itu, satu suara terus terngiang. Kamu anak pembawa sial. Hari itu Naya menolak untuk diajak berobat. Ia bersikeras untuk tetap di kamarnya. Dan sesekali keluar rumah, sekedar untuk membeli cemilan ataupun kopi di sebuah minimarket. Hal itu sudah biasa selama 2 minggu ini. Dimas memberikan Naya kebebasan setelah selama ini terbelenggu oleh Ratih yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Namun ternyata keadaannya semakin rumit saat seorang pemuda datang ke rumah yang ditempati Kanaya dan Dimas. Pemuda itu adalah Algo. Algo adalah seorang kepala toko minimarket dan owner dari minimarket tersebut.
Ia mengatakan sering bertemu dengan Kanaya dan keduanya saling jatuh cinta. Memang betul, akhir-akhir ini Kanaya sering bercerita bahwa ia menyukai seseorang yang sangat baik. Keduanya kadang bertemu hanya untuk saling bercerita. Orang itu adalah Algo. Algo adalah salah satu yang membuat Naya bersemangat untuk datang ke terapis dan membuat dirinya terasa hidup. Apa yang membuat kamu menyukai Kanaya? Tanya Dimas penuh hati-hati dengan nada dan mimik wajah penuh karisma. Kanaya itu unik, Om. Kadang pemberani, kadang sangat lembut. Meskipun itu, saya sangat menyukai Kanaya ketika ia meminta saya untuk memanggilnya dengan nama tengahnya. Jawab Algo tersipu malu. Dimas menautkan kedua alisnya. Keningnya berkerut, mengisyaratkan ia kebingungan dengan jawaban yang diberikan Algo. Maksudnya, Dimas meminta penjelasan lebih. Kanaya lebih suka ketika saya memanggilnya dengan sebutan Arumi, Om. Dek. Sekarang Dimas tahu, alasan Arumi lebih dominan dari karakter yang lainnya. Ini pasti tidak akan mudah untuk Kanaya menerimanya. Bahwa seseorang yang ia suka justru lebih menyukai karakternya yang lain, yaitu Arumi. Ini jelas tidak akan bagus untuk kesehatan mental Kanaya ke depannya. Bagaimanapun, Naya harus bisa dominan daripada karakter yang lainnya. Namun bagaimana Dimas harus mengatasi ini? Ia pun masih kebingungan. Tidak mudah memulihkan Kanaya dari yang terpuruk hingga ia bisa menyatukan karakter yang lain. Namun ketika Arumi hadir, itu akan membuatnya kembali menjadi pribadi yang pecah. Meskipun sesekali Karina hadir, lalu Bastian dan juga Mimi. Seminggu berlalu dari terakhir kedatangan Algo ke kediaman Dimas. Ia merasa Kanaya jauh lebih baik, lebih ceria, dan mulai banyak mengobrol dengan Dimas. Namun, pertemuan Algo dengan Arumi ini yang membuat Dimas cemas. Arumi sesekali masih mengambil alih tubuh Naya ketika Naya hendak bertemu dengan Algo. Oleh sebab itu, Dimas harus menjauhkan Algo dari Naya. Perjalanan Naya untuk sembuh tidak mudah. Setelah diagnosis gangguan identitas disosiatif diumumkan, Naya tidak langsung mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Ia hanya tahu bahwa kadang ia merasa seperti orang lain. Kadang ia bicara dengan suara yang bukan miliknya. Kadang ia tidak ingat apa yang sudah ia lakukan selama berjam-jam. Setiap minggu, Naya datang ke ruang terapi. Di sana ia duduk di hadapan seorang psikolog yang sabar dan tidak menghakimi. Perlahan, lewat pertanyaan-pertanyaan lembut, Naya diajak untuk mengenal dirinya sendiri. Termasuk bagian-bagian lain dari dirinya yang selama ini muncul diam-diam. Seperti anak kecil yang selalu menangis, remaja yang marah pada dunia, dan sosok pelindung yang siap melawan siapapun yang menyakitinya. Setiap sesi terapi terasa berat. Kadang Naya menangis, kadang ia diam membeku, kadang ia tidak bisa berbicara sama sekali. Namun ia tetap datang, tetap berusaha bangkit dari titik nol. Dokter juga memberinya obat, bukan untuk menyembuhkan kepribadian ganda, karena obat tidak bisa menghapus luka itu, tapi untuk membantu Naya tidur lebih nyenyak, mengurangi kecemasan, dan menenangkan pikirannya yang sering kacau. Awalnya Naya tidak suka minum obat. Ia takut, ia merasa asing. Tapi setelah beberapa kali mengalami serangan panik dan rasa pusing yang hebat, ia mulai menerima bahwa pengobatan ini adalah bagian dari perjuangannya.
Di hari-hari tertentu, Naya menulis jurnal. Ia mencoba berbicara dengan mereka yang ada di dalam dirinya. Ia belajar mengenal nama-nama mereka, memahami mengapa mereka ada, dan apa yang mereka ingin lindungi. Terapi itu mengajarkan Naya bukan untuk mengusir bagian-bagian dalam dirinya, tapi untuk mengenal, menerima, dan menyatukannya perlahan. Terkadang Naya lelah. Ia merasa ingin menyerah. Tapi ia ingat bahwa ia ingin hidup sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai potongan-potongan jiwa yang terpecah karena masa lalu. Ia ingin menjadi utuh. Naya bersiap ya, minggu depan kita ke Jerman. Ferdi bilang di sana ada pengobatan yang bagus dan juga Om mendapatkan pekerjaan di sana. Dimas terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya di Jepang lantaran ia harus mendampingi Kanaya. Kenapa harus Jerman, Om? Apa Om tidak bisa menemukan pekerjaan di sini? Naya kebingungan. Om pasti lihat perkembangan aku. Naya dengan suara lembutnya dan hampir menangis. Di sana perkembangan kamu akan lebih cepat lagi, Naya. Dan Om rasa kesempatan ini tidak bisa kita lewatkan. Dimas menambahkan dengan suara penuh kesabaran. Tapi aku tidak mau pindah dari sini, Om. Naya mulai terdengar panik. Naya, lingkungan ini tidak bagus untuk kamu. Belum lagi kamu masih mengalami mimpi buruk mengenai rumah ini. Dimas meyakinkan Naya. Tapi Om, Naya sudah tidak tahu lagi apa yang harus ia sampaikan kepada Dimas. Kamu tidak usah khawatir. Om sudah siapkan semuanya untuk kamu ya. Dimas keluar dari rumah, meninggalkan Naya yang sedang cemas mengenai kepindahannya yang sangat tiba-tiba. Dimas menuju ke sebuah minimarket. Namun bukan untuk berbelanja, tapi untuk menemui Algo. Dimas menceritakan secara garis besar apa yang terjadi dengan Kanaya, dan ia juga menjelaskan siapa itu Arumi. Hingga di ujung kalimatnya, Dimas meminta Algo untuk tidak menemui Kanaya demi kesembuhan Kanaya. Tentu saja Algo menolak. Ia masih tidak begitu mengerti arah dan maksud pembicaraan Dimas. Jika Arumi lebih dominan dan lebih bisa menjaga dirinya sendiri, kenapa Arumi yang harus dikubur? Kenapa bukan Kanaya saja yang dihilangkan? Toh Kanaya terlalu lemah untuk menghadapi dunia ini. Algo mencoba berbicara dengan pelan, namun ia menyelipkan kemarahannya dalam setiap kata yang ia ucapkan. Jelas ia tidak menerima kehadiran Kanaya dan justru lebih mengutamakan kehadiran Arumi. Arumi itu tidak nyata. Dimas menekankan kalimatnya. Arumi hanya kepingan kepribadian kecil Naya. Arumi itu lebih nyata, lebih hidup, dan lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kenapa harus Arumi yang dihilangkan? Algo berdiri dari kursinya. Lalu Dimas ikut berdiri dan keduanya menatap ke arah yang sama. Ke arah Kanaya. Dek. Naya? Dimas langsung berlari kecil menuju keponakannya yang terpaku di depan pintu masuk minimarket. Sedangkan Algo hanya mematung di tempatnya. Ayo Om, kita ke Jerman. Aku sekarang mengerti mengapa Om mengajak aku ke Jerman. Kanaya membalikkan tubuhnya diikuti Dimas yang berusaha berjalan mengimbangi Kanaya. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan Algo terdengar seperti petir yang menyambar telinga Naya di siang bolong, tanpa permisi dan begitu memekakkan telinga. Kecewa, sedih, dan patah hati, itulah yang dirasa Naya saat itu. Ia mengira Algo akan menjadi lembaran baru, tapi nyatanya hanya menjadi lembaran usang yang harus dihilangkan. Naya harus bangkit
dari penyakit kejiwaannya dan juga bangkit dari keterpurukan hatinya.